Allahumma salli ala Muhammad. Bisa menolak bala dan memanjangkan umur kita menjadi umur yang baru, yang alhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu la nasa'an qawli wa bi'ali waliyati bihi astafi min kulli wa Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum Sadaqallahul azim. Ya'idukumul faqra ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadlah. Allahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamu wa ma lil-zalimin min ansar. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya,
Itu cara Allah untuk ngelem, memuji kita, membanggakan kita sebagai orang yang beriman. Manggilnya pakai wahai. Wahai orang-orang yang beriman, anfiku, belanjakanlah dari kalian, belanjakanlah, infakkanlah, min thayyibati, dari yang baik-baik. Ma kasabatum, apa yang kalian usahakan, apa yang kalian kerjakan, dari apa yang kalian bekerja untuk mendapatkannya, wa mimma, dan dari apa yang akhrajna, mengeluarkan kami lakum, bagi kalian, minal ard, dari bumi. Jadi kita itu dianjurkan oleh Allah untuk berinfak dari yang baik-baik. Karena memang sifat dasarnya manusia, kalau disuruh berinfak, kebanyakan milih yang jelek-jelek. Gak usah berinfak. Sampean aja mau membeli sesuatu baik, berdagang, membeli sesuatu, atau bayar Shopee, bayar Tokopedia, itu kalau di dalam dompet ada uang 10 atau 50, yang welek itu yang diberikan terlebih dahulu. Sing lecek itu, atau saya ketanya, bayar Shopee 40.000, sampai ada 50-an, ono sing nyar, ono sing lecek. Yang dibayarkan pasti itu sing lecek, pasti sudah itu. Karena itu adalah sifat dasar dari manusia. Manusia pada umumnya. Kalau sampean, kalau di sini beda. Sampean itu termasuk manusia khusus, sampean itu spesial. Kenapa kok spesial? Karena sampean minimal sudah mempunyai ilmunya, biar tidak sama dengan pada umumnya. Makanya diperintahkan, karena kecenderungannya manusia itu tatkala dia berinfak, gak usah berinfak, membelanjakan hartanya saja dia milih yang elek, apalagi infak. Makanya Allah itu menganjurkan untuk berinfak dengan yang baik-baik. Maka sebetul dari apa yang kita usahakan, kita sebagai profesinya sebagai apa? Sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai pegawai, apa yang kita kerjakan, yang hasilnya, yang akhirnya itu menghasilkan, tetap kita itu diperintahkan untuk berinfak yang baik-baik, gak usah yang elek. Biasanya orang itu mengeluarkan yang elek karena dia merasa bahwa apa yang dia usahakan, apa yang ia kerjakan adalah hasil dari jerih payahnya sendiri. Ini hasil kerjaku dewe kok. Aku peras keringat, banting tulang. Sopo suruh banting tulangnya? Oh enggak, kepalanya sekalian dibantingnya. Merasa kalau rezeki yang ia dapatkan dari hasil jerih payahnya sendiri, bukan karena pemberian dari Allah. Karena merasa kalau aku nggak kerja, nggak akan dapat rezeki, nggak akan dapat uang. Banyak orang jadi TKI, jadi TKW ke luar negeri, niatnya apa? Cari rezeki. Dengan cara apa? Kerja keras.
Namun masalah rezeki itu Allah yang menentukan. Kenapa? Banyak TKI yang ditipu, banyak TKI yang nggak dapat gaji, gajinya dipotong, gajinya disabotase, banyak. Akhirnya nggak sesuai dengan yang dia kerjakan. Dia mengerjakan maksimal full selama 1 bulan, namun gajinya yang dibayarkan hanya seperempat. Banyak yang seperti itu. Makanya orientasinya bukan pada pekerjaan, tapi orientasinya adalah mencari nikmat dari Tuhan. Itulah baru keberkahan akan datang. Jadi kalau sampean bekerja itu hanya wasilah saja, perantara saja untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Kalau sudah dapat, yakini itu bahwa semuanya itu berasal dari Allah, bukan dari apa yang kita kasabkan, bukan dari apa yang kita kerjakan. Karena banyak orang kerja tapi nggak dapat apa-apa. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa yang dikeluarkan oleh Allah lakum bagi kalian minal ardi, dari bumi, dari tanah. Apa itu? Pertanian, perkebunan. Banyak orang yang gagal panen kalau dia berorientasi pada pekerjaan sebagai petani. Banyak hasil panennya juga kena orang, banyak juga kena tikus, dimakan oleh tikus. Akhirnya dia nggak mendapatkan apa tekor, rugi kerja, capek. Makanya orientasinya bukan kepada pekerjaan, tapi orientasinya yang harus sampai tanamkan betul-betul dalam hati, dalam keyakinan kita, semua itu adalah karunia dari Allah. Itu yakini, nggak boleh kepleset nanti. Kalau kepleset, ya kafir kita. Kalau kepleset, kita menutupi dari petunjuk Allah, kepleset, kafir kita. Minimal kita kufur nikmat. Semua nikmat-nikmat yang asalnya dari Allah kita kufuri, kita ingkari di dalam hati. Kalau itu berorientasi pada pekerjaan, ya. Banyak orang yang duduk manis, cuma muter tasbih, goyang kaki, dapat uang. Ya iya, sebagai penjahit, ya. Kan goyang kaki, nggak penjahit aja. Muter tasbih sebagai apa itu? Jualan tasbih dulu kan, mau diputer tasbihnya, kan? Bukan dikit. Pengrajin tasbih sama-sama usaha. Namun kita harus berorientasi semua terhadap karunia dari Allah, rezeki dari Allah. Itu harus kita yakini di dalam hati, diikrarkan melalui lisan, dan dipraktikkan, diamalkan melalui perbuatan. Wala yatamammamul khabith, dan janganlah kalian memilih yang welek, minhu, dari apa tunfikun, yang kita infakkan. Jangan milih-milih sungelek-welek. Hasil panennya yang welek-welek, panen mangga, itu semua juga Allah yang mengeluarkan. Akhrajna lakum minal ardi, punya mangga, punya pepaya, terus yang diinfakkan sing kecut mangganya, sing manis-manis dipek dhewe didol. Terus pepayanya sing welek-welek, sing nggak dadi sing diinfakno, nggak boleh. Walastum, dan bukanlah kalian itu termasuk bi'ahidihi, termasuk orang yang mau mengambilnya, illa antughmidu fihi, kecuali anda itu termasuk orang yang mau mengambilnya tapi dengan tughmidu itu delok aja, lihat aja udah nggak mau sebetulnya. Kalau di sini diartikan memicingkan mata, delok air emoh, apalagi temu, lihat aja udah
enggak kolum, apalagi mengambilnya. Wa'lamu, dan ketahuilah diri kalian semua, annallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah itu ghaniyun, maha kaya, hamidun, dan maha terpuji. Allah itu maha kaya, yakini itu. Sampean enggak usah wedi kiri. Yang penting apa yang Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan, itu harus kita taati, harus kita ikuti. Kalau kita disuruh infak saja, nggak usah keakian mikir, infak saja. Nggak akan gara-gara berinfak kita itu jatuh miskin, nggak ada. Bahkan sebaliknya, kalau kita berinfak karena lillahi ta'ala, banyak sudah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Banyak Allah itu menceritakan di dalam Al-Quran, diibaratkan satu biji yang menumbuhkan 7 batang, dan setiap batangnya fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap batang itu berisi 700 biji-bijian. Jadi kalau kita berinfak 1 biji karena mengharap ridho dari Allah, di jalannya Allah, Allah akan mengganti 700 kali lipat. Paham nggak? Paham. Nah, kalau kita berinfak, nggak usah kita itu kebanyakan mikir. Ada juga kalau kita berinfak, kamathali jannatin biraqwatin asobah wabilun fa'atat ukulaha difain. Allah itu akan melipat gandakan. Di kebun yang ada di dataran tinggi, tatkala didatangkan hujan oleh Allah, maka hal itu akan menumbuhkan, akan membuahkan buah-buahan yang berlipat ganda. Jadi itu harus sampai yakini. Terus kalau nggak yakin sama Allah yang ghaniyun, yang ghani, yang mughni, yang bisa mengayakan, terus kita mau yakin sama siapa? Jangan separuh keyakinannya dulu. Kalau Allah sudah infak, merintahkan untuk infak saja. Gak usah banyak, tiap hari 1000 saja. Tapi itu istiqomah, didawamkan, jadi kebiasaan, akhirnya jadi budaya dalam kehidupan kita. 1000 1 bulan 30 ribu. Kalau sampai mengeluarkan infak 30.000, koyok keagotan. Tapi kalau sampai mengeluarkan 500, mengeluarkan 1000 tiap hari, itu enggak berat, ringan. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Nah, ini harus sampai garis bawahi bahwa as-syaitan, para setan itu, setan iblis, ya'idukumul faqra, menjanjikan kalian itu tentang kefakiran. Hei manusia, le awakmu berinfak, le awakmu berzakat, le awakmu bersedekah, kon pasti kiri, kon pasti miskin. Bahkan di sini diibaratkan fakir. Kalau kamu berinfak, kamu akan jadi orang fakir. Itu kata siapa? Kata setan. Kata siapa? Setan. Ingat itu. Jangan sampai kita tertipu oleh tipu daya setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Gak usah ikuti. Kalau jejak ya gak usah ikuti. Kalau itu memang jejaknya setan, gak usah ikuti. Kalau jejak pramuka gak apa-apa, sambil mencari jejak. Ya. Tapi kalau setan, waduh, diiming-imingi, diuden-udeni oleh awakmu berinfak, pasti awakmu fakir miskin. Pasti kamu akan menjadi orang yang fakir miskin. Masuk akal. Kalau sampean punya uang 1 juta, sampean infakkan 100.000, lah tambah kalung. Tinggal berapa? Tinggal 900.000. Kalau sesuai akal-akalan, apalagi janjinya setan terhadap manusia,
ya memang kita itu akan bangkrut. Kita keluarkan 100.000 jadi 900.000 dari 1 juta itu loh. Dari 1 juta kita keluarkan 100.000 kan berkurang, tinggal berapa? Tinggal 900.000. Namun kita jangan lupa, kita harus ingat betul-betul bahwa janji Allah, satu kebaikan yang kita infakkan, satu rezeki yang kita keluarkan dengan cara mengharap ridho dari Allah, Allah akan membalasnya minimal 700 kali lipat kebaikan itu. Ingat-ingat, gak usah ingat-ingat janjinya setan ini, gak usah ingat-ingat setan yang menakut-nakuti orang yang beriman dengan kefakiran ini, gak usah. Bahkan setan itu wa ya'murukum bil fahsya, bahkan setan itu akan memerintahkan, akan menyuruh kepada kalian bil fahsya, terhadap kejelekan. Maksudnya apa? Jangan berinfak. Cok berinfak. Kiri kan, berinfak kan. Nah, inilah perbedaannya yang harus sampai betul-betul ketahui. Apabila kita tidak mengabdi kepada Allah, berarti kita kafir. Apabila kita enggak berinfak, berarti kita itu fahsya, termasuk jelek kita. Karena Allah memerintahkan kita untuk berinfak, sedangkan setan menyuruh kita tidak berinfak. Jadi kalau kita tidak berinfak 1 hari, maka kita termasuk melakukan perintahnya setan, termasuk golongan orang yang fahsya. Wallahu ya'idukum, dan Allah menjanjikan kepada kalian maghfiratan, maghfirah minhu, dari apa yang kita kerjakan, wa fadlan, dan Allah itu menjanjikan kepada kita karunia yang banyak. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu wasi', maha luas, alimun, maha mengetahui. Jadi Allah itu tahu, oh ini layak dikasih rezeki banyak, ini layak, oh ini enggak layak, ini kalau dikasih rezeki yang banyak ini pasti sombong nih. Orang yang beriman yang aku cinta nih, aku cinta sama orang yang beriman nih, kalau aku kasih sekarang dia akan jadi orang yang sombong. Allah itu akan tahan itu, nggak akan kasih sama Allah itu. Nanti kalau tatkala mental kita sebagai orang yang mukmin sudah bagus, sudah kuat di dalam hati, di dalam jiwa, pasti kekayaan itu akan diberikan oleh Allah. Lupa ada Pak, tetangga saya itu nggak pernah sholat, atau bahkan jarang sholatnya, atau bahkan nggak sholat belas, tapi sugih. Hati-hati, itu adalah ujian dari Allah. Hati-hati, itu bisa azab dari Allah. Apa namanya? Istidraj. Hati-hati, dinyoh, diangkat, akhirnya dinyungsepkan sama Allah. Hati-hati. Namun apabila kita pelit kemarin, tidak mau berinfak sedekah, tidak mau mengeluarkan zakat, terus kita tobat, Allah itu wallahu ya'idukum maghfiratan minhu, Allah itu akan memaafkan, Allah itu akan mengampuni kalau kita betul-betul bertaubat. Makanya jadi orang loman, jadi orang yang dermawan, jangan jadi orang yang pelit. Yu'til hikmata man yasha, dan Allah itu memberi hikmah kepada orang yang dikehendaki. Banyak hikmah-hikmah di balik kejadian, banyak hikmah-hikmah di balik ilmu yang kita pelajari, banyak. Dan Allah itu akan memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki. Siapa? Wa may yu'tal hikmata, siapa orang yang diberi hikmah oleh Allah, faqad utiya khairan katsiran, maka sungguh-sungguh dia itu diberi kebaikan
yang banyak oleh Allah. Ganjaran ini banyak, dunia ini banyak, kaya raya, bukan cuma kaya hartanya, juga kaya hatinya. Itulah yang dinamakan orang kaya sejati. Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukan orang kaya, bukan orang yang kaya raya itu yang banyak hartanya, bukan. Namun yang dinamakan orang kaya yang sejati itu juga kaya hatinya, orangnya loman, orangnya dermawan. Itu namanya kaya sejati, kaya yang sesungguhnya. Dia sadar bahwa semua kenikmatan karunia asalnya dari Allah. Wa ma yadzakkar ila ulul albab, dan tidak menjadi pelajaran illa ulul albab kecuali bagi orang-orang yang mempunyai otak, bagi orang-orang yang mempunyai pikiran, mempunyai akal sehat. Akal sehat maksudnya gimana? Semua karunia dari Allah semuanya akan dibuat wasilah untuk menuju kepada Allah, untuk taqarrubun ilallah. Semua kebaikan hasil yang kita dapatkan semua ditujukan hanya kepada Allah. Dibuat fasilitas, dibuat wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna dari ulul albab. Bukan cuma cerdas tok, bukan cuma punya akal sehat tok, bukan. Semua fasilitas, semua wasilah berupa kekayaan, berupa dunia harta yang melimpah, berupa ilmu yang bermanfaat, semua digunakan untuk taqarrubul ilallah, mencari ridha Allah, mencari cintanya Allah. Apa yang Allah nggak cinta, Pak? Cinta Allah. Cuma kita belum nyampe ke sana. Kesadaran kita belum sampai ke arah mahabbah, ke arah cinta kepada Allah. Padahal Allah itu pol cintanya pada kita. Apa yang kita inginkan Allah berikan. Bahkan yang tidak ada di benak kita Allah berikan. Contohnya, Pak, kita kan nggak berpikir dulu mau bisa hidup di atas dunia ini, tapi Allah berikan itu. Itu tandanya Allah itu betul-betul cinta kepada kita. Kita diberi kesempatan untuk hidup, untuk tinggal di atas buminya Allah. Wa ma anfaqtum min nafaqatin, dan barang yang diinfakkan kalian min nafaqatin, dari nafkah itu, au nadartum min nadrin, atau dari nadar kalian, dari nadarnya itu, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Kalau sampean berinfak atau bernadar, itu suruh pilih, mau bernadar atau berinfak. Kebanyakan orang itu milih nadar. Kok bisa, Pak? Iya, misalkan punya hajat, nanti kalau aku sukses, nanti kalau aku punya untung banyak, aku tak ngasih awakmu berapa? 100.000. Itu bernadar namanya. Dan nadar ini termasuk orang yang pelit. Nadar ini termasuk orang yang pelit. Mending berinfak sedekah di depan ketimbang berinfak melalui cara nadar. Nanti kalau aku sudah jadi DPR, nanti aku akan sejahterakan rakyatku. Itu namanya nadar ya. Sejahterakan aja mulai dari awal. Bukti bahwa dia sungguh untuk mensejahterakan rakyatnya. Gak usah nadar-nadar, nanti kalau aku sukses aku akan berinfak 100 juta. Gak usah. Itu tandanya orang itu pelit, kata Rasulullah. La tanduru, kata Rasulullah, dicatat ini. La tanduru, janganlah kalian bernadar. Fa innan nadar, maka sesungguhnya nadar itu la yughni minal qadari syai'an,
tidak akan memberikan, tidak akan bisa menolak qadar sedikit pun. Wa innama yustahraju bihi minal apa? Pelit apa pelit itu? Minal bakhil. Janganlah kalian bernadar. Sesungguhnya nadar itu tidak akan memberikan, tidak akan menolak qadarnya Allah sedikit pun. Wa innama, dan melainkan mengeluarkan nadar tadi minal bahil, menjadikan kita termasuk dari golongan orang yang pelit ya. Jadi kita kalau nadar, kata Rasulullah, termasuk dari golongan orang yang pelit. Gak usah pelit-pelit jadi orang. Kalau mau berinfak, infak saja, gak usah nadar-nadar. Bagus, baik, termasuk baik. Tapi termasuk tanda-tandanya orang yang pelit itu nadar. Bedanya nadar sama infak dalam hal kemanfaatan. Kalau infak sedekah itu bisa taradul bala, bisa menolak bala. Tapi kalau nadar tidak. Itu bedanya ya. As-sadaqatu taradul bala. Jadi sedekah itu bisa menolak bala. Wa tutawwilul umrah, dan bisa juga memanjangkan umur. Jadi nadar itu sedekah itu bisa menolak bala dan memanjangkan umur kita menjadi umur yang barokah. Sedangkan nadar tidak. Itu bedanya ya antara infak sedekah dan nadar. Infak sedekah itu di awal, sedangkan nadar itu di akhir, setelah sukses hajatnya, terkabul hajatnya, baru dia menunaikan nadarnya itu. Karena kalau sedekah itu tatkala kita berinfak sedekah, misalkan kita ditakdirkan kita kena musibah pagi ini jam 7 kita kecelakaan, takdirnya seperti itu. Namun jam 6 kita berinfak sedekah atau malamnya kita berinfak sedekah, musibah itu nggak akan bisa nyalip dari sedekah kita. Namun kalau nadar nggak akan bisa merubah takdir sedikit pun, tidak akan bisa. Katanya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita nggak boleh nadar, karena nadar itu tandanya orang yang pelit. Berinfak sedekah lah setiap hari, setiap saat, setiap kita ada rezeki, walaupun itu sekecil apapun akan dibalas oleh Allah berlipat ganda di dunia maupun di akhirat. Dan wajib hukumnya bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad sukses di dunia juga sukses di akhirat, kecuali yang tidak mau kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu pasti akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna.